pagi pemirsa UTV, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di Mata Angin Ulasan TV. Dan pada hari ini topiknya akan kita dedikasikan untuk merayakan Hari Anak Nasional yang selalu dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Anak Nasional untuk seluruh putra-putri generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Kota Tanjung Pinang, Neti Nilawati yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Bu Neti, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Neti ini selain Ketua Himpaudi Kota Tanjung Pinang juga merupakan guru PAUD ya Bu Neti? Ya, saya Oke. seorang pengelola PAUD. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang seputar tips parenting anak usia dini dan seperti apa nih pendidikan anak usia dini. Oke, mungkin terlebih dahulu Bu Neti bisa dijelaskan dari pandangan Ibu apa sih Bu definisi dari pendidikan anak usia dini? Ya, baik. Pendidikan anak usia dini ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang perlindungan anak adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan, ya, pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, jasmani maupun rohani anak, agar anak memenuhi kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan formal. Itu definisi dari pendidikan anak usia dini menurut undang-undang. Dan kalau menurut saya sendiri, ya pribadi kami sebagai guru, memang pendidikan anak usia dini ini adalah saatnya, tepatnya waktunya kita merangsang perkembangan anak itu sendiri melalui rangsangan-rangsangan. Bukan berarti suatu pendidikan yang harus saklek atau formal, tetapi kegiatan pendidikan ini harus dilakukan melalui bermain, sehingga anak menerimanya dengan santai. Menurut Ibu sendiri nih Bu, mengapa nih penting bagi anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini bagi perkembangannya? Ya, Apa nih manfaatnya Bu Neti? sangat-sangat penting pendidikan anak usia dini ini. Di mana kita ketahui pada anak usia dini ini kadang-kadang disebut dengan golden age, ya, usia emas. Di mana masa inilah perkembangan anak sangat besar ketimbang kita di usia sudah 8 tahun ke atas. Di sini secara ilmuwan saja bahwa perkembangan anak ini terjadi 50%, 50% perkembangan 0 sampai 6 tahun itu perkembangan otak anak tentang kognitifnya, motorik halusnya, semuanya. Nah, kalaulah kita telat dalam pengembangan anak ini sendiri, maka sayang sekali 50% ini tidak bisa maksimal. Itu pentingnya. Nah, apa sih manfaatnya? Sangat bermanfaat sekali. Di dalam pendidikan anak usia dini ini kita tidak mementingkan calistung, tetapi kita melakukan pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak, ya, perkembangan pengetahuan anak, motoris anak, motor halus maupun kasarnya, kemudian emosinya, di sosialnya, ya, sosial emosionalnya, bagaimana dia bergaul, kemudian juga tentang bahasanya, bagaimana dia mengungkapkan rasanya, sehingga dia bisa bersosialisasi, kemudian dia bisa mengikuti instruksi yang sederhana, manfaatnya, dan dia bisa juga terbiasa dengan kegiatan yang rutinitas yang memang seharusnya dilakukan oleh anak-anak yang kita didik dan nanti akan dipakai sampai dewasa. Nah, kemudian juga anak mampu berada jauh dengan orang tua. Nah, di pendidikan anak usia dini ini banyak manfaatnya. Inilah beberapa item yang bisa kita kembangkan di pendidikan anak usia dini. Kami ada 6 ya, 6 item. Ya, silakan. Silahkan dilanjut Bu Neti. Ya, 6 item yang harus kita kembangkan, yaitu pertama kognitif anak, motorik halus anak, 6-nya normal agama dan moral, kemudian ada sosemnya anak, sosial emosional anak, kemudian bahasanya, dan terakhir adalah seni. Nah, di pendidikan anak usia dini inilah yang kami rangsang.
Oke. Baik, Bu Neti mungkin boleh dijelasin nih Bu, motorik halus dan motorik kasar itu apa sih Bu penjelasannya dan juga seperti apa nih cara untuk mengasah motorik halus dan juga motorik kasar? Baik, terima kasih. Nah, motorik halus ini adalah jari jemari. Ini sangat sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau sudah di sekolah jenjang lanjut yang formal SD, bagaimana anak pegang pena? Disinilah kami melatih motorik halusnya untuk memegang dengan cara meremas ya, meremas, kemudian mengoyak-ngoyakin kertas, coba menggunting, menempel ya. Ini kita bermain di jarinya. Kemudian motorik kasarnya seperti apa? Ya, anak bisa berlari, anak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Seperti apa permainan yang kami lakukan? Nah, kami mengajak anak bergerak dengan lagu, gerak dan lagu, bisa juga bermain bola. Kadang-kadang banyak orang tua menganggap permainan bola itu apakah itu pembelajaran? Iya, iya, merangsang sekali pembelajaran anak. Bermain bola gimana? Gimana dia menendang, berarti motorik kasarnya, bagaimana dia berlari, kemudian dia bagaimana mengukur. Ini saya bisa gol, bagaimana ya ukuran? Ini sudah masuk konektifnya. Kemudian dia bisa menahan emosi, tidak mukul-mukul teman dalam saat bermain, emosionalnya sudah dapat, semua semua ada terkandung. Memang melalui bermain inilah pendidikan anak usia dini. Oke, baik. Bu, lalu ini kan Himpaudi ini adalah organisasi atau himpunan para guru-guru PAUD di Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau dari Himpaudi sendiri ada nggak nih Bu, apa ya, rancangan atau mungkin program unggulan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak? Ya, insya Allah Himpaudi Kota Tanjung Pinang. Himpaudi ini sebenarnya dari pusat, ada jenjang pusat, PP, PW, dan PD. Kalau Kota Tanjung Pinang berarti PD. Nah, kami dari PD ada 4 kecamatan. Ada Himpaudi Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Barat, Kota, dan Bukit Bestari. Kegiatan rutin yang kami buat program adalah pertemuan. Pertemuan ini setiap bulan per kecamatan, bukan hanya untuk bertemu saja, tetapi di sini kita bisa bertukar pikiran, kemudian memberi, misalnya ada yang dapat pembelajaran yang baru bisa menyampaikan, selain kami mengikuti silaturahmi. Itu salah satu kegiatan unggulan kami. Kedua, kami selalu meningkatkan kompetensi bagi pendidik PAUD, yang mana kita ketahui rata-rata hampir semua, tapi kita sudah sekitar 40% sih yang kualifikasinya sudah S1, tapi selebihnya kan SMA. Nah, kami melakukan peningkatan kompetensi guru melalui diklat berjenjang PTK PAUD, dari diklat dasar, diklat lanjut, dan insya Allah ini tahun ini kami akan melakukan diklat mahir. Nah, kalau untuk diklat dasar sudah dikatakan 100% guru-guru PAUD yang tergabung di Himpaudi Kota Tanjung Pinang sudah menerima, dan 90% diklat lanjutnya juga sudah menerima, dan insya Allah 30% yang sudah menerima mahir, dan ini kami akan lanjutkan lagi peningkatan kompetensi guru untuk supaya guru-guru selain dia tidak memiliki kualifikasinya S1 PAUD, tetapi kompetensi yang dia miliki sehingga bisa mengajar anak tepat sasaran dan tidak menyeleneh, kata orang, lari dari tuntutan oleh undang-undang kita bahwa pendidikan anak usia dini ini seperti apa. Itu yang kami lakukan. Dan ada lagi, kami selalu membuat event kegiatan yang wow. Ya, baru ini kami membuat Hari Anak Nasional yang insya Allah yang kemarin kami laksanakan tanggal 23 pas di Hari Anak Nasional di TCC. Ini event ini mengalir saja. Mengalir dengan kegiatan-kegiatan yang kami anggap memang perlu. Karena jujur kami sampaikan, PD Himpaudi Kota Tanjung Pinang ini tidak punya dana, tidak ada anggaran yang terusus untuk kami. Jadi rata-rata bagaimana kami bersuadaya untuk membuat program-program event yang memang bisa membantu kembang tumbuh anak dan orang tua. Itu saja. Lalu Bu, ini kan di usia anak masih usia dini ya Bu, di angka 3 sampai juga 6 tahun yakni golden age, itu kan masih masa-masa bermain. Lalu seperti apa nih Bu, metode atau pendekatan yang dilakukan guru atau mungkin bisa juga nih diterapkan orang tua di rumah untuk mengajarkan anaknya biar menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga pastinya menyenangkan? Ini seperti apa? Iya, baik. Untuk kegiatan ini,
biasanya saya berharap, tapi jujur kalau untuk guru-guru sudah, yang pastinya kita harus masuk dunia anak. Jadi kalau memang dari banyaknya teman-teman banyak memperhatikan, kenapa sih guru PAUD itu ceria ya? Ya iya, kami harus masuk dunia anak. Begitu juga orang tua. Kami berharap orang tua bisa masuk ke dunia anak itu sendiri. Itu cara triknya. Jadi kita tahu apa yang anak inginkan saat ini, apa yang anak butuhkan saat ini. Kalau kita tidak masuk ke dunia anak, kita tidak paham apa yang diinginkan anak, apa yang bisa dimiliki anak, apa yang harus kita kembangkan ke anak. Itu yang pasti pertama adalah masuklah dalam dunia anak. Ibu, ada nggak mau share tips untuk share tips parenting untuk orang tua, gimana agar menciptakan suasana nyaman dan nyaman. Lalu selain itu kira-kira apa aja sih Bu yang harus diperhatikan orang tua dalam tumbuh kembang anak ini? Banyak yang harus diperhatikan orang tua. Pertama-tama kenali dulu anaknya. Anaknya seperti apa, watak anaknya seperti apa, ya. Kedua, penuhi nutrisinya. Karena masa ini adalah tumbuh kembang anak, ya. Anak tumbuh kembang itu tidak bisa diobati sebenarnya. Lebih lebih baik dicegah. Jadi saat inilah di masa usia dini ini kita lakukan pemenuhan nutrisinya. Kemudian kalau bisa orang tua di rumah bersama anak nyanyikan lagu anak-anak lah. Kadang-kadang orang tua di rumah nyanyinya lagu, sehingga kalau di sekolah anak-anak banyak lagunya Ikan Dalam Kolam. Karena orang tuanya ternyata nyanyinya lagu Ikan Dalam Kolam, kan lagi boomingnya lagunya. Kalau bisa nyanyikan lagu-lagu anak, kemudian seringlah ajak anak berbicara. Anak itu bisa loh kita buat perjanjian, bisa kita berkomitmen dengan anak. Kenapa tidak bisa? Kok guru bisa, orang tua tidak bisa? Sebenarnya semua sama. Karena pendidikan awal itu sebenarnya dari rumah, bukan di sekolah. Jadi buatlah komitmen dengan anak. Ajak anak berbicara, ajak anak berdiskusi. Masa ya anak usia dini diajak berdiskusi? Iya, karena disitulah kita menanamkan emosional. Kemudian ajak anak bermain. Oh Bu, kami nggak ada permainan yang seperti di sekolah ada puzzle, kami tidak mau. Tubuh orang tua itu adalah alat main anak yang luar biasa. Kenapa saya bilang untuk kita mengajar berhitung dulu kita orang tua dulu, anak cabut uban, ayo hitung nak, kalau dapat 10 kasih uang. Itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengajar anak mengenal angka, sudah bisa menyebut angka, ya. Kemudian ajak juga anak bermain peran. Kadang-kadang, nak coba yuk kita bermain yuk. Sekali ini ibu jadi anak jadi ibu gimana sih? Nah, dengan spontan tuh anak kalau memang orang tuanya suka gitu kan, anak itu begitu dia main peran dia akan di situ juga salah satu bentuk koreksi kita sebagai orang tua. Apa sih yang selama ini saya lakukan? Itu bisa juga. Ya, yang pasti orang tua ajak anak bermain bersama, ciptakan suasana yang baik, masuklah dunia anak sehingga kita bisa mengenal apa yang anak inginkan. Oke, lalu Bu Neti di era digitalisasi, di era modern saat ini kan banyak orang tua yang mengajak anaknya belajar menggunakan teknologi. Nah, tapi faktanya ada beberapa yang kebablasan malah akhirnya sosialisasi si anak ini akhirnya menjadi tidak tertarik lah si anak untuk ikut bersosialisasi karena sudah asik main teknologi nih, main gadget. Lalu seperti apa sih Bu agar caranya penggunaan teknologi itu tepat dan juga menjadi efektif? Ya, nah ini memang salah satu dilema yang kami hadapi ya, terutama guru juga merasa ini satu dilema yang kami hadapi, yang kami perlu penuh-penuh perjuangkan. Karena anak sudah kebiasaan ya, mamanya biar bisa kerja kasih HP. Anak tenang tuh main. Nah sekarang ayo orang tua, boleh, karena kita sudah terlanjur ya memberikan anak, tidak mungkin bisa kita putuskan secara langsung, tapi bagaimana caranya step by step dengan tadi lakukan bermain dengan anak. Nah, ini sudah mengurangi waktu anak bermain gadget kan. Begitu kita bisa komitmen dengan anak, buat perjanjian bahwa kita, nak gimana kalau main dengan gadgetnya dari jam sekian sampai jam sekian. Ini bisa dilakukan. Yang penting orang tua paham, tidak bisa juga langsung dengan anak memutuskan sesuatu karena hal ini sangat
membuat anak juga akan nanti membenci kita sebagai orang tua. Tapi caranya yaitu berlahan-lahan, tapi pasti ajakkan anak bermain bersama. Penuhi waktu anak dengan kita duduk bersama. Insya Allah anak pasti akan mau mengurangi gadget. Contohnya di sekolah, waktu guru hanya untuk anak, sehingga anak tidak punya waktu untuk mengingat gadgetnya di rumah. Begitu juga dengan orang tua. Isilah waktu luang anak bersama. Insya Allah itu mulai. Dan kemudian satu lagi, orang tua kalau memberi HP, ingat gunakan kan aplikasi kita ini banyak, banyak. Ada positif dan negatifnya. Yang positif ada Google Keluarga ya, Google untuk keluarga ini aplikasi keluarga sehingga anak kalau dia buka HP ya, buka HP main apa orang tua terkontrol. Tahu apa yang dibuka anak saat ini dan orang tua bisa juga mengunci program-program yang memang kita anggap tidak perlu anak buka. Itu bisa dilanjutkan di rumah masing-masing orang tua family ya, Google Family kalau nggak salah saya namanya, bisa dilakukan. Kebetulan saya nggak punya anak kecil, jadi nggak saya pasang. Kalau dulu punya anak kecil, keponakan di rumah, saya gunakan seperti itu. Jadi anak di rumah ditinggal tahu apa yang dibuka anak hari itu. Oke. Akan keluar di email kita. Lalu Bu, sebagai pendidik tentunya setiap hari mendapat tantangan dan juga pengalaman itu udah hal biasa. Tapi kalau tantangan mungkin yang saat ini hari ini nih Ibu hadapi dalam mendidik anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri apa nih Bu tantangannya? Atau kesulitan yang dihadapi? Kalau untuk pendidikan anak usia dini ke anaknya saja, kami tidak punya tantangan. Kami anggap itu ikhlas ya, maaf ya. Mungkin kita sering juga anak-anak Biasa ya Bu rewel. kalau tantangan dan pengalaman ke anak. Tapi apa yang hari ini kesulitan atau tantangan untuk meningkatkan kualitas? Oh, untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang paling paling sulit itu ya pertama kami ini alhamdulillah tapi untuk sekarang ya, tapi saya harap sekali kedepannya kami guru-guru PAUD ini ya memang sih maaf bergaji 1.200.000 plus honda dalam arti sabar jujur tawakal dan doa terus menerus honornya dari Allah kami dapatkan. Yang menjadi tantangan kami ingin melakukan peningkatan kompetensi maupun kualifikasi kami sendiri pribadi guru-guru PAUD banyak beringin, tapi kami tidak dapat ruang yang dibuka oleh pemerintah secara gratis ya, gratis arti ada bantuan lah beasiswanya. Karena kami kan kepingin mempelajari lagi, mendalam lagi apa yang harus kami jangan step sampai di sini. Kami ingin maju juga gitu kan. Tapi ini ruang untuk kami belum dapat. Ya contoh saya alhamdulillah sudah ikut jenjang kualifikasinya S1. Kepingin juga sih maunya yang lebih tingkat lagi sehingga kita bisa mendalami, kemudian kita bisa membuat analisis apa, deskripsi apa yang harus kita buat untuk anak kalau kita menghadapi anak seperti ini. Itu tantangan yang pertama. Kedua paling yang kita tantangan kita nih sebenarnya dari orang tua atau masyarakat sendiri. Banyak yang menuntut bahwa nggak maulah sekolah pendidikan anak usia dini hanya belajarnya main-main saja. Nah, gitu loh. Tidak ada belajar membaca, menulis dan berhitung gitu, calistung. Sementara anak kita mau masuk SD. Ini tantangan yang kami harapkan pemerintah ayo bersama-sama kita beri pengertian ke orang tua bahwa pendidikan itu mengalami jenjangnya. Nah, di pendidikan anak usia dini kita lebih menetapkan karakternya, mengembangkan pertumbuhan dan kembang anak di 6 aspek tersebut. Kemudian kita juga menyiapkan mental anak, kemandirian anak untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Ini saya minta kerjasama dengan pemerintah, segenap lapisan masyarakat. Ayo boomingkan bahwa pendidikan anak usia dini itu tidak ada calistumnya. Ini yang lagi. Dan sekarang juga sudah booming ya pendidikan anak usia dini ke jenjang selanjutnya yaitu transisi pendidikan anak usia dini ke SD yang menyenangkan. Alhamdulillah sudah diperhatikan bahwa masuk SD tidak boleh dengan tes membaca dan menulis lagi dan berhitung, tapi lebih bagaimana transisi dari PAUD ini dan SD ini menyenangkan. Makanya kalau sekarang ini masuk SD anak-anak kelas 1 nggak langsung dengan belajar membaca, tetapi masih ada
permainan-permainan seperti di usia dininya, masih ada di pendidikan usia dini TK maupun KB jenjangnya itu ada balonnya, kemudian guru hari itu ngajak anak nyanyi-nyanyi, bermain. Ini sudah mulai dilakukan. Inilah harapan kami, semoga sinkronisasi pendidikan anak usia dini dan jenjang mau masuk ke SD dan SD di kelas 1 ini berlanjut terus bersinergi sehingga bisa membentuk anak ini merasa kenyamanan belajar. Dulunya kan tidak seperti itu. Dulu begitu masuk SD, ini pengalaman saya pribadi, anak saya begitu dari PAUD masuk SD kan langsung belajarnya beda dan perhatian gurunya juga beda. Kalau di usia dini ini kan kita lebih melakukan pendekatan. Kalau anak nangis kita tanya kenapa sayang, lebih gitu. Kalau SD dulunya kenapa kamu nangis? Udah jangan nangis. Seperti itu kan beda dalam mengantisipasi anak bagaimana bersikap ini. Nah, anak saya itu 2 hari 3 hari di SD, mama pulang. Boleh nggak pulang kami kembali sekolah di PAUD? Loh kenapa? Di SD kan itu jenjang adik gitu kan, adik lebih tingkat. Habis di sana mak belajar, nggak sempat bermain. Kami udah tuh kalau gurunya nanyanya, kalau kami nanya ada apa, nggak seperti guru PAUD kalau nanya didekatin, ada apa sayang, diperhatiin, matanya lihat ke kita dengan senyumnya. Aduh banyak cerita yang dikeluh perlahan-lahan kita ajarin terus akhirnya 3 bulan baru dia merasa nyaman di SD. Nah ini transisi ini yang kalau bisa dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak dan Baik Ibu, lalu tadi Ibu sempat menjabarkan bahwa saat ini hari ini ada 2 kesulitan yang dihadapi dari guru PAUD sendiri, yakni adalah keterbatasan untuk meningkatkan kompetensi dari guru PAUD itu sendiri dan juga pemahaman orang tua. Nah, lalu apakah yang permasalahan pertama ini sudah ada Bu disampaikan mungkin kepada pemerintah terkait atau instansi terkait? Alhamdulillah kita sampaikan, makanya kompetensi kita secara diklat berjenjang PTK PAUD ini terlaksana di periode ini dari zamannya Pak almarhum Pak Sahrul ya, Pak Sahrul dengan Bu Rahma dan dilanjutkan oleh Bu Rahma, itu adanya peningkatan kompetensi yang dibiayakan oleh pemerintah. Kalau sebelum-belumnya itu kita biaya pribadi, keinginan guru. Sementara guru itu, guru PAUD non formal, khususnya di Kota Tanjung Pinang, 1 bulan menerima gajinya tuh 1.200.000 plus Honda. Yang arti bukan duit, tapi sabar, jujur, tawakal, doa terus menerus dan honor dari Allah. Kami guru, ini gaji yang kami terima setiap bulan. Karena kami pendapatan dari, apalagi pos PAUD saya sendiri pribadi, itu uang bulanan cuma 50.000. Disitulah yang kita lakukan operasional. Bahkan guru sering tidak menerima uang honor bulanan. Bisa kalau tahun ini karena murid kita sudah 28 anak, hampir mencapai 30, mungkin bisalah kita kasih dianggar 150 atau 200.000 dari pagi sampai jam 12 dulu tidak pulang jam 10 karena mereka harus membuat RPP untuk ke hari berikutnya mengemas sekolah. Jadi dari pagi jam 7 sudah di sekolah, jam 12 sudah baru bisa pulang. Kecuali kepala sekolah ya bisa pulang duluan. Oke. Lalu Bu, ke permasalahan kedua yakni kurangnya pemahaman orang tua siswa terkait pendidikan anak usia dini yang katanya hanya bermain nih tanpa belajar kalistung. Itu sudah ada belum Bu? Mungkin program yang dilakukan Hima Paudi untuk menyampaikanlah atau mengadakan penyuluhan kepada orang tua baru khususnya. Ya, baik, kegiatan ini tentu sudah ada dari kami, dari masing-masing lembaga. Semua lembaga terutama yang tergabung di Paudi Kota Tanjung Pinang semua sudah melaksanakan, yaitu kegiatan parenting day, pertemuan dengan orang tua yang dijadwalkan sebulan sekali. Nah, kegiatan inilah kami menyampaikan program-program apa saja, bentuk dari pendidikan itu seperti apa yang harus anak terima, apa yang harus kami berikan, apa yang harus orang tua lakukan sehingga terjadi sinkronisasi atau sinergi di pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah. Karena yang jelasnya adalah kita menentukan pembiasaan anak, karakter anak, sehingga
di sini kita contoh kecilnya saja, sebelum berbuat, sebelum belajar, sebelum makan, baca doa. Nah, di rumah juga diharapkan seperti itu. Kemudian cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan mau masuk dari kamar mandi, itu kita ajarkan. Semoga ini disampaikan ke orang tua. Nah, ini kami ingin menjelaskan bahwa semua lembaga di bawah Himpau di Kota Tanjung Pinang ini adalah pengembangan anak usia dini yang holistik integritas. Artinya semua kegiatan ada 3 cakupan kegiatan yang harus dibuat, yaitu pendidikan anak usia dini kami lakukan, ya program kami. Kemudian ada juga DDTK anak, yaitu kan tumbuh kembang anak, pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Nah, itu kami lakukan setiap bulan secara rutinitas. Kemudian adanya pola asuh, inilah kami lakukan parenting dengan orang tua sehingga ada sinergi dari pendidikan anak usia dini di sekolah maupun di rumah. Oke, baik. Terakhir Bu Neti untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa nih Bu Neti harapan Ibu ke depannya terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya? Baik, terima kasih. Harapan kami tidak muluk-muluk ya. Kami berharap semua lapisan masyarakat paham penting dan manfaatnya pendidikan anak usia dini dan apa saja yang harus orang tua lakukan dalam mengembang pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, kemudian paham bahwa apa saja yang harus dilakukan di pendidikan anak usia dini. Yang pastinya adalah belajar sambil bermain yang menyenangkan. Itu harapan kami bisa dilakukan baik di jenjang sekolah maupun di rumah. Itu saja yang bisa harapan kami ke depannya. Dan lagi satu lagi, mohon pemerintah perhatikan kami yang menjadi pendidik PAUD non formal khususnya, ya minimal kualifikasinya, kompetensinya, dan kesejahteraan. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Neti telah meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi dan juga perbincangan tadi bermanfaat bagi orang tua terutama yang saat ini masih bingung seperti apa sih mendidik putra-putrinya yang masih berusia balita ya Bu Neti. Benar. Oke. Terima kasih kami dari Himpaudi telah diberi waktu untuk menyampaikan beberapa kegiatan atau materi, ya saya harap ke depannya tidak terputus dan insya Allah kami masih ada program di 17 Agustus ini menjadi kejutan. Silakan meliput kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak pemirsa TV telah menyaksikan perbincangan saya bersama Ketua Himpaudi Kota Tanjung Pinang, Neti Nilawati. Semoga informasi tadi bermanfaat dan saya Yoliandini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.